Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi baik ya. Amin. Kembali lagi nih bersama si Vet ID. Kali ini kita mau berbagi informasi atau pengalaman mengenai penanganan kepada musang yang terkena skabies. Sebelumnya jangan lupa nih di subscribe dulu ya. Apa sih itu skabies? Skabies itu kayak sejenis jamur. Cuma ini penyebabnya itu tungau, sejenis tungau yang kecil banget, nggak kelihatan. Tanda-tandanya terkena skabies itu dia menyerang pertama kali ke bagian-bagian kulit yang tipis atau di bagian ujung-ujungnya nih biasanya nih. Biasanya sih awal-awalnya dia akan menyerang bagian ujung daun telinga, di area mata, tangan, kaki, sama di ujung ekornya nih teman-teman. Nah, si tungau ini dia akan membuat lubang-lubang nih teman-teman di bagian kulit yang tipis tadi, dan akhirnya dia akan membuat sarang dan juga bertelur. Makanya lama-lama akan banyak. Awalnya sih di bagian ujung-ujung tadi, dia tandanya pertama tuh biasanya bulunya akan hilang tuh atau botak. Terus ada penumpukan atau penebalan di kulitnya, yang itu ya ciri-ciri awalnya ya. Untuk yang kasus-kasus parahnya itu lama-lama akan menyerang ke seluruh tubuh. Jadi seluruh bagian tubuhnya nih akan ditutupi sama si skabies ini. Gimana? Udah merinding belum teman-teman? Nah, kalau udah sabar ya. Nanti kita lihat langsung gimana sih kondisi yang bener-bener parah banget, yang kasihan lah kalau kita lihat. Nanti kita akan sharing juga nih gimana sih cara penyembuhannya dan penanganannya, juga tanda-tanda dia ini sembuhnya tuh kayak apa pada kasus yang bener-bener parah ya. Si skabies ini bisa mengurangi kondisi tubuh atau imun tubuh. Jadi si hewannya ini bisa jadi gampang sakit. Itulah bahayanya si skabies. Terus cara pengobatannya atau penanganannya, kita biasanya bisa menggunakan sabun sulfur atau belerang. Jadi kalian treatment dengan sabun sulfur, dimandikan secara rutin, itu lama-kelamaan akan hilang. Itu pada kasus yang emang ringan teman-teman ya, yang masih di ujung-ujung daun telinga atau kaki-kakinya gitu. Nah, kalau pada kasus yang berat, yang skabiesnya sudah satu badan penuh, saya saranin nih harus segera bawa ke dokter dan nanti dikasih injeksi nih sama dokter. Yang injeksinya ini tergantung diberikannya itu berdasarkan si berat badan hewannya atau musangnya. Biasanya setelah satu kali injeksi itu 2 hari kemudian sampai 1 minggu perubahannya benar-benar drastis banget. Yang tadinya contoh satu badan full itu akan berkurang pelan-pelan. Kalau misalnya yang kalau kita mandiin tadi itu berkurangnya dikit-dikit banget, nah kalau lewat injeksi itu langsung rontok aja tuh, cepet banget. Ya nggak langsung semua sih, tapi kelihatan banget lah, signifikan. Nah, kita baru aja nih ngalamin kasus yang berat teman-teman, yang awalnya tadinya itu cuma sedikit di bagian-bagian ujungnya, ringan. Tapi begitu kita treatment dengan sulfur, itu bukannya membaik, malah parah. Akhirnya sampai ke seluruh badannya nih, bener-bener kulitnya tuh udah nggak ada yang kelihatan. Itu semua kerak semua, kayak kerak semua. Padahal itu tadi isinya itu si tungau tadi. Nah, akhirnya kita bawa ke dokter. Mungkin dia nggak bisa segera pulih dengan sulfur, mungkin karena kondisi imunnya yang sudah turun dikarenakan si tungau skabies ini tadi. Nah, setelah kita bawa ke dokter, dikasih injeksi, itu 2 hari kemudian skabies ini pelan-pelan mulai rontok, dan selama 1 minggu itu yang di badannya itu benar habis semua.
tinggal di beberapa bagian aja. Yang paling kelihatan sih itu di bagian ujung-ujung daun telinganya yang masih ada setelah 1 minggu. Nah, emang waktu kita bawa ke dokter, si dokter ini nganjurin kalau misalnya setelah 2 minggu masih ada skabies yang kelihatan di bagian tubuhnya, itu harus diinjeksi 1 kali lagi. Nah, akhirnya kemarin pada saat kita tunggu selama 2 minggu, ternyata si skabiesnya masih ada nih di bagian kecil daun telinganya. Akhirnya ya udah, kita bawa lagi langsung ke dokter untuk diberikan 1 kali injeksi lagi. Yang akhirnya alhamdulillah sekarang kondisinya udah bagus banget, dan teman-teman nanti bisa lihat lah skabiesnya ini pelan-pelan tuh hilang dari tubuhnya. Teman-teman, kebetulan musang yang terkena skabies ini pas banget itu bagian matanya kayak mulai mengecil juga nih. Yang saya takutin yaitu matanya nggak selamat juga atau buta kayak yang pernah saya alamin dulu. Jadi ada hewan saya yang kena skabies yang entah kenapa itu matanya tuh nutup dan akhirnya buta tuh, akhirnya harus diangkat 1 matanya gitu teman-teman. Nah, ini kondisinya kemarin hampir sama, dan alhamdulillahnya setelah diinjeksi yang pertama itu matanya langsung normal lagi 3 hari setelahnya. Mungkin karena kemarin cepat diambil tindakan. Ya, ini kondisinya teman-teman ya. Ini kondisi musang yang terkena skabies di seluruh bagian tubuhnya. Kalian bisa lihat bener-bener di seluruh bagian tubuhnya ini kayak kerak nih teman-teman nih, berkerak gitu. Ini kondisi yang parah. Yang tadi awalnya hanya di ujung-ujung, terus akhirnya kita obati atau treatment dengan sabun sulfur, malah makin parah. Mungkin karena kondisi daya tahan tubuhnya kurang bagus si musangnya, akhirnya menyerang ke seluruh tubuhnya. Ya, kalau kalian teman-teman bisa lihat ada beberapa bagian yang berdarah. Ini wajar. Kenapa? Karena si tongau ini menyebabkan gatal pada kulit. Jadi si musangnya ini akan pasti menggaruk-garuk bagian tubuhnya tersebut. Jadi biasanya berdarah nih di bagian kupingnya, di ujung ekornya, sampai mungkin di kepala atau bagian lain juga kemungkinan bisa terjadi karena ini emang gatal banget teman-teman. Ini udah siap-siap mau diberikan penanganan atau injeksi, dan setelah 3 hari diberikan injeksi. Setelah 3 hari diberikan injeksi, kita lihat, kayak teman-teman bisa lihat nih, lihat kan, kelihatan banget nih si jamurnya tadi itu udah mulai rontok nih, atau jadi kayak ketombe gitu tuh. Teman-teman bisa lihat kan. Nah, ini udah mulai copot nih teman-teman nih, udah mulai lepas-lepas, walaupun belum keseluruhan, tapi sudah kelihatan perkembangan yang baik. Di bagian ujung-ujung tangannya tuh, kakinya tuh udah mulai lepas. Nah, sekitar di hari ke-5 sampai ke-7 itu di beberapa bagian mulai nih kelihatan nih lepas-lepasnya tuh banyak banget nih yang lepas teman-teman nih. Itu menandakan si tongau tadi mati nih, sudah mati. Nah, ya, udah mulai kelihatan nih teman-teman nih kulit aslinya yang tadinya tuh bener-bener gak ada kulitnya sama sekali nih teman-teman nih, ya. Nah, pada saat 2 minggu ternyata masih ada nih di bagian kecil lah di area daun telinganya. Makanya pas 2 minggu itu kita kembali lagi, kita bawa lagi ke dokter untuk dikasih injeksi kedua. Sebenarnya sih bagian tubuhnya udah nggak ada, udah bagus. Cuman masih terlihat di bagian ujung-ujung
daun telinganya. Oke. Setelah, nah di bagian lain nih sebenarnya udah nggak ada. Tuh, kalian udah bisa lihat kan ya, kulitnya udah mulai kelihatan nih, dan bulunya juga mulai tumbuh lagi. Setelah injeksi kedua, wah alhamdulillah kondisinya udah bagus banget, dan kita tinggal pemulihan atau tinggal kita rawat dengan baik supaya kembali lagi nih badannya, bulunya juga gitu teman-teman. Ya teman-teman, itu tadi ciri-ciri dan penanganan terhadap musang yang mengalami skabies atau terinfeksi skabies. Saran saya, kalau misalnya teman-teman mengalami hal yang serupa dan kondisinya masih tergolong ringan, kalian bisa treatment dulu nih dengan memandikan rutin menggunakan sabun sulfur. Kalau misalnya kalian mau bawa langsung ke dokter juga nggak apa-apa, lebih baik lagi. Nanti dokter akan memberikan treatment yang sesuai dengan kondisi si musangnya. Ya teman-teman, kalau misalnya musang kalian di rumah ada yang terkena skabies, jangan lupa untuk langsung dipisah atau dihindari nih kontak dengan hewan lain atau musang-musang yang lain. Juga jangan lupa langsung bersihin kandangnya, tempat makan dan tempat minumnya, dan jangan dipakai bergantian. Kenapa? Karena si skabies ini sangat menular ya teman-teman ya. Jadi cepet banget menyebar, cepet banget, apalagi kalau sampai kontak. Bagusnya dia nggak bisa nular ke manusia, jadi jenis tungaunya itu beda ya teman-teman. Itu tadi tips mengenai penanganan terhadap musang yang terkena skabies. Semoga bermanfaat, dan apabila teman-teman mengalami hal yang serupa bisa tertangani dengan cepat dan baik. Dan jangan lupa nih, memasuki musim hujan ini kalian harus jaga juga kebersihan kandangnya supaya musang-musangnya tetap sehat. Jangan lupa juga untuk di like, share, dan subscribe channel Sifat ID supaya channel Sifat ID dapat berkembang. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau tanyakan atau mau request dibuatkan konten apa, kalian bisa juga nih tulis di kolom komentar. Demikian, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Salam kami dari Sifat ID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.